selamat datang di podcast kami, podcast Saatnya ASN Berbicara. Perkenalkan, saya Lydia Lutgar Disneolaka. Saya sebagai host akan menemani kalian kurang lebih 10 menit ke depan. Sudah hadir bersama saya dua narasumber keren, ada Kak Faris dan Kak Vivi. Halo, apa kabar? Halo Kak Lydia, selamat sore. Halo Kak Lydia, kabar baik Kak. Oke, baik. Tema podcast kita hari ini adalah penerapan bela negara dalam wujud nyata cinta tanah air. Nah, menurut Kak Vivi sama Kak Faris nih, cinta tanah air itu apa sih? Dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Lydia ya. Eh, Cinta tanah air menurut pendapat saya ya, itu merupakan suatu rasa cinta dan bangga bahwa kita merupakan bagian dari warga negara Republik Indonesia. Nah, rasa cinta dan bangga ini harus kita terapkan bagaimana kita itu bangga merupakan bagian dari warga negara Indonesia ini. Nah, kita harus menerapkan cinta tanah air. Cara penerapan cinta tanah air yang bisa dilakukan sebagai warga negara Indonesia, yang pertama itu bisa eh, dilakukan dengan mencintai produk-produk dalam negeri. Contohnya, kita menggunakan pakaian batik. Nah, dengan kita menggunakan pakaian batik ini, itu merupakan salah satu aksi nyata kita bahwa kita itu bangga akan kebudayaan yang dimiliki negara Republik Indonesia ini. Kemudian cara yang kedua itu bisa dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan sekitar ya. Contohnya kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada lahan-lahan yang gersang serta kita tidak membuang sampah sembarangan. Nah, setuju nih sama yang Kak Faris ngomong. Nah, lebih gampang itu penggunaan bahasa Indonesia dalam percakapan kita. Nah, terus ada nih yang menurutku penting banget. Nah, kita itu harus bijak dalam bersosial media. Nah, kalau sebagai ASN penyuluh pertanian sendiri, bagaimana sih penerapannya? Kita sebagai seorang ASN penyuluh pertanian ya, kita bisa menerapkan rasa cinta tanah air ini eh, dalam kita melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyuluh pertanian. Sebagai penyuluh pertanian, rasa cinta tanah air itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama itu bisa mengajak masyarakat wilayah binaan kita ya untuk membeli produk-produk hasil panen dari hasil panen masyarakat lokal tersebut ya, dibanding kita membeli hasil panen impor. Itu merupakan salah satu bentuk kita bangga bahwa ini produk kita, produk Indonesia ya, itu lebih baik. Kemudian yang kedua, itu bisa dilakukan dengan cara eh, kita mengajak petani melestarikan lingkungan dengan cara menggunakan pupuk organik untuk meningkatkan kesehatan tanah. Sebagai Ceritanya, penyuluh pertanian ini kan pasti eh, di lapangan itu pasti kita punya keunikan dan cerita sendiri ya. Eh, Kalau dari saya mungkin cerita unik sebagai penyuluh pertanian itu mungkin bisa akses jalan menuju wilayah binaan yang medannya luar biasa, yang terjal, berbatu. Selain itu, jauhnya jarak rumah kita ke wilayah binaan kita. Nah, itu mungkin hal ini bisa dirasakan juga ya di Kak Stefani ya, selaku penyuluh pertanian. Kira-kira bagaimana Kak cerita uniknya sebagai penyuluh pertanian? Saya juga Kak, sama kayak pengalaman Kak Fari ya. Kalau saya ke tempat kerjanya itu waktu tempuhnya 3 jaman. Nah itu keadaan di sana sama sih jalannya rusak, harus naik turun gunung dulu. Nah dari ini pengalaman Kak Fari sama saya nih merupakan salah satu bentuk nyata penyuluh pertanian
yang menerapkan cinta tanah air di bidang profesi. Iya, betul. Oke, menarik ya. Dari pengalaman Kak Faris sama Kak Vivi ini, apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penyuluh pertanian di luar sana? Baik, pesan bagi saya ya, pesan untuk rekan-rekan penyuluh pertanian yang ada di Indonesia ya. eh, Penerapan cinta tanah air ya, seperti yang sudah saya utarakan tadi ya, kita dimulai dari diri sendiri ya. Mungkin di penyuluhnya sendiri, eh, dalam penerapannya ingin bisa menggunakan produk lokal atau dalam negeri ya, untuk membantu meningkatkan perekonomian di wilayah binaan tersebut ya. Serta mungkin bisa mengajak petani ini uh, membeli hasil-hasil panen wilayah binaannya dibanding membeli di uh, luar tempat ya, karena itu bisa mengurangi ketergantungan impor, dan bisa juga Nah, dilakukan nih dengan cara mengajak petani untuk melestarikan lingkungan dengan cara penggunaan pupuk organik sehingga bisa menyehatkan tanah-tanah pertanian. nah, kalau dari saya sendiri itu untuk para penyuluh sih lebih tepatnya. Dimanapun kita akan ditempatkan, kita itu harus bisa mencerminkan ASN penyuluh itu yang bertanggung jawab, yang tulus dalam membimbing dan sabar menghadapi tantangan di lapangan seperti pengalaman tadi. Nah, ketika ilmu yang kita ajarkan ke petani akan memberikan kesejahteraan bagi petani itu dan juga bangsa kita sendiri. Oke, baik. Jadi dari obrolan kita hari ini, kita bisa lihat bahwa cinta tanah air itu ternyata bukan dari hal yang besar yang perlu dilakukan, tapi justru dimulai dari hal-hal kecil dan juga konsistensi dalam menjalankan tugas sebagai ASN itu sendiri. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk semakin mencintai tanah air melalui tindakan nyata. Terima kasih Kak Faris, terima kasih Kak Vivi atas Ya, sharingnya hari ini. sama-sama Kak Lydia. Ya, Terima kasih juga. sama-sama, Lydia. Oke, demikian podcast kita pada hari ini. Saya mewakili teman-teman semua, mohon undur diri. Sampai jumpa di bahasan menarik lainnya. Salam bela negara.